jalan-jalan ke Jakarta, singgah sebentar ke Bekasi. Assalamualaikum semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini Nasution dengan nomor induk mahasiswa 101191010079. Sekarang saya menempuh kuliah di Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di video ini saya akan memperkenalkan kepada sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke, apa sih maksud dari ekonomi makro atau makroekonomi itu. Pasti sahabat semuanya penasaran kan? Yuk simak videonya ya. Makroekonomi atau ekonomi makro adalah suatu studi ekonomi yang mempelajari berjalannya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Ruang lingkup makroekonomi ada 3 ruang. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Nah, maksud dari ruang ini adalah menjelaskan sejauh mana suatu perekonomian dapat menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, rincian pengeluaran ekonomi secara keseluruhan ada 4, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumen rumah tangga, yang kedua, pengeluaran perusahaan atau investasi, yang ketiga, pengeluaran pemerintah, dan yang keempat adalah ekspor atau impor. Untuk ruang lingkup makroekonomi yang kedua, yaitu adalah kebijakan pemerintah. Perekonomian suatu negara tidak lepas dari yang namanya pengangguran dan inflasi. Berbagai macam upaya dari pemerintah, baik kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ruang lingkup yang ketiga yaitu pengeluaran agregat atau menyeluruh. Pengeluaran ini tidak sampai atau tidak mencapai tingkat ideal. Yang terjadi adalah di masalah perekonomian. Nah, dengan mewujudkan kesempatan kerja, mampu mengontrol laju inflasi. Biaya hidup meningkat dikarenakan dengan adanya inflasi. Nah, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari 1 atau 2 barang belum bisa disebut dengan inflasi, kecuali meluas pada semua barang-barang lain. Nah, pada masa sekarang, banyak sekali kita jumpai masyarakat Indonesia yang menganggur. Ya, tentu saja pada ekonomi yang booming pada zaman sekarang. Itu diakibatkan mungkin pada suatu negara yang sedang terjadi perang, bencana, atau bahkan wabah yang seperti kita rasakan pada saat ini, yaitu wabah COVID-19 yang mengakibatkan produktivitas masyarakat menjadi menurun. Nah, wabah COVID-19 yang kita rasakan sekarang sangat meresahkan seluruh dunia. Untuk menghadapi krisis ekonomi, pemerintah bisa mengatasinya dengan memperbesar anggaran yang bertujuan untuk mendorong pemerintah mengubah kebijakan menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan wabah COVID-19 ini, yaitu untuk menciptakan landasan kokoh untuk pemulihan ekonomi di masa depan agar tidak mencapai dan menyebabkan anggaran defisit. Nah, sahabat-sahabat tahu apa anggaran defisit itu? Nah, anggaran defisit adalah
terlalu tinggi dan harga barang mahal. Seperti sekarang, banyak sekali negara adidaya atau adikuasa yang memiliki sistem perdagangan yang tinggi namun masih defisit dalam anggaran. Karena pada negara adidaya atau negara adikuasa itu terjadi defisit yang semakin besar yang menimbulkan pendekatan, dan dengan defisit itu mengalami resesi ekonomi atau aktivitas perdagangan atau industri pada suatu negara menjadi berkurang. Nah, di dunia ini banyak sekali kita temukan negara yang miskin. Yang menjadi penyebabnya yaitu adalah semakin banyak ditemukan pengangguran. Nah, negara miskin salah satunya adalah di wilayah Afrika. Nah, di sana banyak produktivitas dari masyarakat yang rendah dan pola pikirnya masih jauh dalam bidang teknologi atau sosial budaya, atau masih minim dan rentan dalam dunia atau dunia globalisasi atau dunia pada zaman yang kita rasakan sekarang ini. Nah, kebijakan yang dapat dilakukan untuk negara miskin yaitu yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja dan harga barang menjadi murah. Nah, cara mengatasi inflasi yaitu efisiensi budget, tenaga kerja produktif. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat menambah ilmu dari teman-teman sekalian. Nah, jika ada kurang atau kurang lebih, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi berguna bagi teman-teman